Pemirsa, harga beras selangit, ekonomi rakyat makin terjepit. Pemerintah dinilai belum menyentuh solusi permanen untuk mengatasi lonjakan harga beras. Macam mana tadi dapat berasnya? Berasnya dapat, tapi lah capek. Tuh rame-rame di situ lah berdesak-desakan sampai pingsan kami nih. Tapi harganya sama baik dengan di mall. Ini 72 beras kita. 72? Iya, kalau yang SPHP tadi 54. Oh, ini premium tapi Iya, ini 72 sama baik harganya dengan di. nggak ada kurangnya. Nggak ada kurang. Rusmida bersama ratusan warga kota Jambi lainnya terpaksa antri panjang hingga berdesakan demi beras murah dari Bulog pada Kamis siang. Entah sampai kapan potret warga berdesak-desakan untuk beli beras murah seperti ini terjadi. Pemerintah menyebut El Nino menjadi penyebab defisit beras, tapi saat ini pemerintah menyebut tengah menggencarkan produksi sehingga masyarakat diminta untuk tidak panik. Januari dan Februari tahun 2024 ini, produksi versus konsumsi kita minus 2,8 juta ton. Terkait dengan hal ini, memang kami close coordination dengan Menteri Pertanian yang hari ini dengan jajaran bekerja keras untuk melakukan tanam. Ya. Jadi tanam itu harus minimal 1 juta hektar, sehingga yang didapat panennya 2,5 juta ton per bulan. Dan ini confirm memang harus dikerjakan. Kemarin sempat tertunda tanam karena ada climate change, El Nino di akhir tahun. Pernah ada polemik bahwa pemerintah melakukan impor, rezim impor, dan lain-lain, itu sebenarnya terbantahkan hari ini. Karena pemerintah itu melakukan importasi untuk cadangan pangan pemerintah, dan itu stok yang kita pakai hari ini untuk melakukan stabilisasi, termasuk yang ada di gambar ini, di Jakarta oleh Pak Gubernur DKI Jakarta. Jadi sebenarnya beras itu ada, dan kami jamin cukup. Tidak perlu panic buying karena memang pemerintah sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Pemerintah juga memastikan beras di pasar tradisional melimpah. Namun pernyataan itu dipertanyakan sebab pemerintah masih terus melakukan operasi pasar. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah di pasar tradisional itu beras melimpah. Pasar tradisional termasuk juga warung-warung ya. Jadi itu berarti untuk beras medium ya. Jadi yang langka dalam arti sulit ditemukan itu hanya beras premium di retail modern, dan itu sudah ada kebijakan untuk segera memasok dengan beras SPHP. Tapi tentu saja ini perlu waktu karena kan basisnya harus permintaan nih Pak. Dari pengamatan saya ke lapangan di beberapa retail itu memang banyak pelaku politik itu membeli, sehingga makanya saya bilang ini temporer, dan kericuhan itu di beras premium. Sehingga ketika kemudian orang mau beli beras premium di retail tidak ada. Ketika retail market itu mau membeli, karena ini di luar rencana stok mereka, mau membeli lagi, tapi harga udah tinggi. Ini yang kemudian ribut gitu ya. Nah, kemudian harga dirasa mahal. Pelan-pelan efeknya juga di tradisional juga mulai naik, walaupun juga Bulog saya lihat terus membanjiri. Jadi Pak Edi, kalimatnya ambigu kalau dinyatakan di tradisional itu melimpah, tapi satu sisi kita terus operasi pasar gitu ya. Kemudian seolah-olah dari warga yang menyatakan harga naik kita tepis. Kalau menurut saya memang ada reaksi-reaksi spontan seperti ini, bukan berarti kemudian ini akan terjadi kelangkaan jangka panjang, apalagi nanti mau panen gitu. Sebagai sebuah pengambil keputusan, tentunya kita juga harus melihat hal ini dan melakukan mitigasi seperti yang sudah dilakukan Bulog. Menurut saya pas dibuka SPHP itu masuk ke retail gitu ya, sehingga kemudian kericuan di kelas tengah atas ini tidak masuk ke media dan kemudian dipersepsi seolah semua tempat itu beras naik dan tinggi. Perum Bulog menyatakan total beras yang dikuasai sekitar 1,2 juta ton. Ini berarti stok masih cukup. Pemerintah pun diminta untuk menstabilkan harga dengan memaksimalkan distribusi cadangan beras Bulog, alih-alih terus menggenjot impor yang dinilai sebagai strategi politik jelang pemilu. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.